Pemirsa, dua tema utama yang akan kita bahas di Berita Satu View edisi Sabtu 17 Januari 2015 ini adalah polemik pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan menguak tabir penyebab jatuhnya pesawat dan pencarian para korban yang belum ditemukan pasca penemuan dua komponen kotak hitam pesawat AirAsia KZ8501. Dan di studio telah hadir Mas Usman Kansong, pemimpin redaksi Media Indonesia. Selamat pagi Mas Usman. Dan juga ada Mas Teguh Santosa, pemimpin redaksi Rakyat Merdeka Online. Selamat pagi Mas Teguh. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog Berita Satu View ini, berikut kita akan melihat pernyataan dari Komjen Budi Gunawan usai jalani tes kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI. Kami mengikuti saja nanti apapun yang diputuskan DPR. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sangat kami hormati. Masing-masing mempunyai penilaian, jadi silakan nanti kita tunggu apapun diputuskan kami. Pak Budi, Bapak akan terpilih menjadi Kapolri Pak Budi. Nanti status Bapak sebagai tersangka apakah tidak menjadi beban dalam bekerja sebagai Kapolri Bapak? Semua proses kita ikuti sekarang, proses di DPR harus kita hormati dan ikuti. Kemudian kami tetap selalu berpijak pada langkah-langkah hukum. Sepanjang itu mengikuti prosedur hukum yang benar, ya kita ikuti. Pak, tidak berniat untuk mengundurkan diri, Pak. Jadi kedua, Pak Budi. Pak, tadi sempat disinggung soal rumor politik mantan tersangka Bapak antara Cikes dan di sana. Sejauh mana rumor politik itu benar? Kebenarannya? Nah, kami sendiri belum tahu ada apa di belakang ini karena mengapa kok tiba-tiba pada saat saya setelah diputuskan atau diusulkan oleh Bapak Presiden sebagai calon Kapolri dan menjelang pelaksanaan fit and proper test, maka tiba-tiba penetapan status tersangka itu dikeluarkan. Pak Budi ada permintaan karena Mabes Polri sendiri, Pak, di tubuh Polri sendiri. Yang tidak terselesaikan terkait pencalonan Bapak. Seperti apa, Pak? Saya tidak bisa menjawab di sini. Silakan rekan-rekan yang mungkin lebih tahu bisa menduga. Pak Budi menjelaskan soal kepemilikan aset yang di Subang sama yang di Bogor. Sumber dana dari mana, Pak? Semua sudah dituangkan di dalam laporan harta kekayaan secara transparan apa adanya dan secara jujur. Ya, maksud kami baik, jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi. Apapun keputusan Bapak Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, kami siap. Pak Budi, terkait kedatangan Pak Suhardi Alyus setelah penaikan dari Presiden itu ke KPK terkait temuan baru kasus Bapak seperti apa? Saya sendiri Jangan Pak, respon keluarga gimana Pak? Perasaan Pak Budi sendiri. Respon keluarga Bapak. Pak Budi tengah, Pak Budi. Pak Budi. keluarga pada prinsipnya mendukung. Pak, benar nggak Pak ada aliran dana 10,5 M dari PT Masindo dan Sumber Daya Indah tahun 2007? Kalau berbicara tentang transaksi di dalam rekening itu, seluruhnya sudah dipertanggungjawabkan. Sudah kami jelaskan tadi, itu ada bisnis keluarga yang memang legal, jelas. Bisnisnya bisnis apa, Pak? Bagaimana? Bisnisnya bisnis apa, Pak? Ya, ada beberapa kegiatan usaha yang legal, ada yang bisa dipertanggungjawabkan dan semuanya resmi. Ya, ini Mas Usman dan Mas Teguh, ini kalau kita lihat tadi adalah pernyataan dari Komjen Pol Budi Gunawan. Kita lihat memang kemarin Rabu ada fit and proper test setelah dia ditunjuk sebagai Kapolri tunggal ya dari pemilihan calon tunggal dari Presiden Joko Widodo, dan akhirnya pada hari Kamis ada rapid paripurna dan DPR menyetujui bahwa Budi Gunawan sebagai Kapolri terpilih pada saat itu. Nah, ini kita lihat ada 10 fraksi juga akhirnya ternyata 2 tidak setuju dengan itu, dan kemarin Presiden menyatakan bahwa mengumumkan secara terhormat Sutarman untuk berhenti dan kemudian Badrodin Haiti sebagai PLT Kapolri. Nah, ini tanggapan dari Anda Mas Usman dulu, terlihatnya seperti apa? Tadi menarik, si JIS Berita Satu itu baru selesai fit and proper test, kemudian sudah menulis Kapolri terpilih. Karena memang begitulah prosedurnya. Paripurna tinggal mengesahkan. Ya. Maka sesungguhnya Budi Gunawan sudah jadi Kapolri, tinggal lagi dilantik oleh Presiden. Jadi si JIS-nya sudah betul. Ya, si JIS TV yang lain masih dibilang calon Kapolri. Oke. Ya. Cuma tadi malam Presiden memutuskan menunda
pelantikan. Sekali lagi menunda. Ya, dia membatalkan. Dia mengulang kata-kata itu dan mengingatkan kembali bahwa saya ingatkan ini menunda, bukan dibatalkan. Ya, bukan membatalkan. Artinya apa? Presiden semestinya kalau dia konsisten dengan apa yang diucapkan dan paham betul dengan makna kata menunda, maka tinggal cari waktu yang pas. Oke. Tinggal cari waktu yang pas, kapan akan melantik. Kapan akan melantik. Dan menunda tidak boleh lama-lama mestinya. Kenapa? Karena ini urusan bernegara. Ya, tidak baik, tidak elok menggantung urusan bernegara terlalu lama. Karena itu mestinya presiden melantik Budi Gunawan mungkin dalam 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Sebab kalau menunggu proses di KPK akan terlalu lama. Ya, KPK ini kan kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lama, bahkan katanya ada yang bisa diorder mau cepat atau mau lama begitu kan, lewat jalan tol atau lewat jalan Tamrin yang macet begitu. Nah, jadi saya kira nanti dilantik. Kalau kemudian dinyatakan oleh KPK sebagai terdakwa, Presiden bisa menonaktifkan. Ini juga lucu. Ada Kapolri yang diberhentikan, ada Kapolri yang sudah ditunjuk tapi tidak dilantik, ada Kapolri yang PLT. Ada Kapolri TDL tidak jadi dilantik. Itu dia. Gitu kan? Ini menarik. Mestinya kemarin itu Presiden melantik dulu Budi Gunawan, baru ada PLT-nya. Ini PLT siapa? Karena nggak ada Kapolri. Kapolri sudah diberhentikan. Kapolri Sutarman. Sutarman sudah diberhentikan. PLT siapa dia? Pertanyaan kita kan itu. PLT Sutarman tidak mungkin. Karena begitu DPR sudah menyatakan Budi Gunawan lolos, maka otomatis sama juga dan otomatisnya Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kan begitu? Iya. Maka dia PLT siapa? Pertanyaan kita kan itu. Jadi muncul lagi pertanyaan baru setelah ini, kenapa muncul ini? Kalau Mas Teguh, Anda juga melihatnya seperti itu? Ya, tapi yang pertama gini, saya sampaikan dulu, saya senang sama proses ini ya, karena terjadi perpindahan potensi konflik dari akar rumput masa. Kemarin kan orang masih sibuk tentang KMP lawan KIH gitu ya. Kemudian kita lihat proses ini membuat demarkasi itu jadi nggak ada gitu. Dan orang jadi tahu bahwa politik itu memang bukan persoalan persoalan sangat nobel gitu. Ini tergantung pada isu. Nah, terkait dengan masalah ini saya kira pesan Pak Jokowi kemarin mesti kita tangkap dari sudut yang berbeda juga. Waktu dia mengatakan bahwa ini kita tunda, bukan kita batalkan, dan dia ulangi lagi 2 kali kalau tidak salah. Saya kira itu message-nya mungkin bukan ke kita. Ya kan, mungkin bukan ke kita message-nya, tapi itu lebih kepada pihak-pihak yang selama ini dianggap berada di sekitarnya dan sedang bermain juga di balik kepentingan ini, ya kan? Kita tahu di situ selama ini kan ada cerita tentang desakan yang cukup kuat dari Teguh Umar misalnya dari keluarga Ibu Megawati. Mungkin itu tujuan ke sana supaya bersabar dan seterusnya gitu. Tapi memang Pak Jokowi ini saya pikir langkahnya udah pas ya, dan semakin kuat saya kira. Dia pertama berani memperlihatkan keberaniannya melawan tekanan politik. Selama ini kan dia dianggap sebagai petugas partai saja, itu yang pertama. Terus yang kedua juga dia memberikan sinyal bahwa dia masih satu garis dengan gerakan melawan korupsi, yang tentunya membuat orang juga semakin oke lah, ternyata ini hanya political game atau apa gitu. Kalau saya melihat dari Mas Usman dan Mas Teguh, ini kan akhirnya kembali lagi pernyataan dari Bapak Presiden Joko Widodo adalah penundaan. Nah, penundaan ini kan akhirnya orang berpikir bahwa penundaan ini untuk apa? Untuk keamanan atau untuk citranya atau menenangkan situasi, karena kita lihat memang semuanya di sini mengatakan bahwa ini adalah proses yang salah, dengan kita bilang bahwa banyak yang DPR salah di sini, Kompolnas juga salah di sini, dan juga Presiden salah dengan memilih Budi Gunawan. Ini sebenarnya apa sih yang penundaan yang dimaksud ini, memang menunggu penjelasan atau seperti apa? Iya, kalau kita lihat pernyataan Menko Polhukam kan menunda sampai urusannya tuntas, kasus hukumnya tuntas, dan itu lama. Maka akan terjadi proses, kita tidak tahu. Bisa jadi KPK nanti ngebut, bisa jadi. Itu pesan tadi yang disampaikan Mas Teguh juga pesan buat KPK. Cepetin dong kasusnya. Jangan sampai kelamaan. Karena dalam banyak kasus, misalkan sudah Dharma Ali, itu sampai sekarang belum ditahan, tersangkanya sudah lama, belum jadi terdakwa juga, itu sudah berbulan-bulan, begitu kan. Nah, tetapi kalau Presiden berpikiran seperti itu artinya kan Presiden cuma buying time. Buying time hingga beliau mempunyai alasan, karena sudah karena KPK kan tidak atau punya SP3. Atau karena posisinya yang dilematis mungkin pada saat itu muncul. KPK tidak punya SP3 loh, tidak punya SKP2 seperti kejaksaan. Artinya ketika seseorang sudah menjadi tersangka, maka dia mestinya akan menjadi terdakwa dan menjadi terpidana.
begitu loh. Nah, jadi ini yang sebetulnya kita harus antisipasi. Dalam arti, ya tadi, Presiden mestinya melantik. Ketika dia jadi terdakwa, baru dinonaktifkan, maka sahlah Badrudin Haiti sebagai PLT. Oke, Mas Teguh? Ya, saya juga kurang lebih sama. Jadi saya pikir memang ada proses yang cukup panjang nanti di KPK. Tapi kalau saya pikir memang tidak akan pernah dilantik, ya, tidak akan pernah menjadi Kapolri de facto. Saya kira buying time, Pak Badrudin juga tidak akan lama dan akan disiapkanlah penggantinya nanti. Nah, makanya kan sekarang kita melihat begini. Tidak mudah mengganti Kapolri berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 mencalonkan. Kecuali DPR menolak, maka Presiden mengajukan calon baru. Tapi ternyata DPR menyetujui ya. DPR menyetujui begitu loh. Ya, berarti kan sebenarnya lancar saja jalannya. Iya, tinggal tunggu sampai akhir masa jabatannya selesai, baru kemudian Presiden punya alasan untuk mengajukan calon baru ke DPR. Dan saya kira itu akan dilakukan juga oleh Presiden. Karena ini kan sudah jabatan siapa? Ya, kita lihat masih banyak. Masa jabatan siapa yang kita tunggu selesai? Pak Badrudin Haiti, dia akan selesai sebagai PLT kan juga tidak lama lagi. Ya, maka PLT lagi mestinya. Dia bukan Kapolri. Nah, itu dia. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Mas Usman dan juga Mas Teguh. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.